Apa sesungguhnya pelajaran-pelajaran moral yang kita bisa ambil dari sejarah hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW? Kita mengingat kembali sejarah hijrah ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika usia beliau 1 sampai 40 tahun, penduduk Mekah sangat mencintai Rasulullah. Bahkan salah satu kecintaan beliau, orang-orang Mekah kepada Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, sering diangkat menjadi bapak ataupun tokoh yang menyelesaikan perselisihan di Mekah. Dan salah satu yang paling terkenal dan masyhur dalam kisah, ketika Hajar Aswad ingin diletakkan di Mekah, setelah Ka'bah dipugar, kemudian ingin diletakkan Hajar Aswad di posisi awal, orang-orang suku-suku yang ada di Mekah pada saat itu bertengkar karena merasa kami lebih berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu. Mereka berselisih berhari-hari. Akhirnya Abu Jahal mengambil keputusan yang kita percayakan adalah Muhammad, yang pada saat itu Muhammad usia 36 tahun, sejak pemuda digelari dengan Al-Amin. Ketika Abu Jahal menunjuk Muhammad, bagaimana kalau Muhammad kita percayakan menyelesaikan masalah kita? Seluruh suku yang ada di Mekah setuju dan selesailah masalah itu tanpa ada yang merasa dirugikan. Begitu hormat dan respeknya orang-orang Makkah kepada Muhammad pada saat itu. Kemudian pada saat usia Muhammad SAW 40 tahun dan diangkat menjadi nabi dan rasul, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Setelah dideklarasikan ini, tokoh-tokoh masyarakat Makkah pada saat itu mulai terusik. Siapa ini Muhammad? Anak junior, anak baru kemarin, mau mensingkirkan kita. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Bukan karena benci kepada Muhammad, tapi orang-orang tokoh-tokoh di Mekah waktu itu yang sudah berada pada zona nyaman merasa terusik. Jadi memang ketika ada isu-isu kebenaran, misi-misi kebenaran yang kita sampaikan, pasti ada orang yang merasa terusik dengan itu karena dia merasa sudah nyaman selama ini. Dialah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Yang kita kenal, tokoh-tokoh Arab Quraisy waktu itu menolak, bukan karena menolak ajaran Muhammad, tapi karena kebenciannya bahwa zona nyaman tergeser. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Dan puncaknya mereka kafir Quraisy menghina, bahkan sampai menteror Nabi. Tidak cukup sampai di situ, jiwa raga Nabi pun terancam untuk dibunuh. Akhirnya Allah perintahkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu rumah Nabi dikepung. Sejarah menceritakan orang yang lewat pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Rasulullah membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Allah menutup mata mereka. Seolah-olah ada dinding depan, belakang, samping, kiri, kanan. Muhammad lewat, tak satu pun yang melihatnya. Nabi lalu melanjutkan perjalanannya, bersembunyi 3 hari di Gua Zur. Pada saat itu Abu Jahal karena jengkelnya membuat sayembara. Siapa yang mendapati Nabi Muhammad, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya berikan hadiah 100 ekor onta. Yang kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 2,5 miliar. Siapa yang dapat Muhammad, saya kasih hadiah 2,5 miliar. Maka menyebarlah orang yang mengejar hadiah. Salah satu orang yang hebat mencari jejak pada saat itu namanya Suraqah bin Malik. Dia tidak perlu melihat jejak kaki, dia tidak perlu melihat jejak onta, tapi dia cukup melakukan penciuman. Kira-kira kalau sekarang anjing pelacak. Dia bisa mengetahui tanpa melihat jejak-jejak kaki. Dia hanya mencium angin, oh bau Muhammad. Dia bisa kejar, dan apa yang terjadi? Dia dapati Muhammad. Tapi ketika kuda Suraqah bin Malik maju, dengan izin Allah standing kudanya. Jumping kalau bahasa anak mudanya. Jatuh Suraqah, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Kemudian Suraqah berkata, wah ini bukan orang biasa, ini pasti dilindungi oleh Allah. Akhirnya Suraqah yang tadinya mau membunuh Nabi, keluar rumah menghunus pedang, mengejar Nabi, mengejar hadiah karena mau membunuh Nabi. Subhanallah, dengan izin Allah pulang membawa hidayah. Banyak di antara kita keluar rumah dalam keadaan Islam, keluar rumah membawa iman, tapi pulang membawa barang haram. Suraqah bin Malik keluar rumah dengan penuh kebencian, murka, tapi dengan izin Allah kembali
mendapat hidayah. 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi di Gua Zur. Sampai 2 itu pun didapati oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Kira-kira kalau sekarang Densus. Karena Abu Jahal membentuk pasukan khusus untuk mengejar Nabi. Pemuda punah pilihan. Begitu Abu Jahal mengintip ke dalam mulut Gua Zur, Abu Bakar berkata kalau bahasa Makassar, mati maki. Didapak maki ini. Dahlah, mati sudah kita Muhammad. Tapi Muhammad dengan tenang menyampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan kau cemas, Allah bersama dengan kita. Kenapa Abu Bakar hakul yakin, tenang? Karena yang mengucapkan memang orang yang dekat dengan Allah. Orang yang selalu mengabdikan dirinya untuk perintah Allah. Mengatakan jangan kau khawatir, Allah bersama dengan kita. Kalau kita tidak pernah sholat, suka makan uang haram, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, suka judi, maksiat kita lakukan, lalu kita berkata, jangan cemas, Allah bersama dengan kita. Mana kita mau yakin? Alhamdulillah dengan izin Allah, Rasulullah terlindungi, hanya Allah mengirimkan bukan burung ababil, bukan pasukan malaikat seperti di Taif. Tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba yang membuat sarang dengan izin Allah. Sarang laba-laba yang rapuh itu mengalahkan densusnya Abu Jahal. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan sampailah di Madinah. Dan apa yang pertama kali dibangun Nabi bukan rumah beliau, tapi apa yang pertama Nabi bangun? Masjid. Dan setelah itu Rasulullah mengumpulkan kaum hajir dan muhajir dan ansor, orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah dengan orang-orang ansor, orang-orang Madinah asli. Beliau kumpulkan, lalu Nabi berwasiat, saudara-saudara sekalian, kalau kalian mau sukses, maka saya berikan wasiat ada 5. Kira-kira kalau kita di Indonesia, polisi bikin wasiat, namanya perintah harian jenderal, Kapolri. Apa perintah waktu itu kata Nabi? 1, utlubul ilma. Belajar kok, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Orang yang tinggi pangkatnya, orang yang kaya, orang yang populer, orang yang tinggi jabatannya, santun berbicara, insya Allah akan dicintai meskipun sudah hilang jabatannya. Yang ketiga kata Nabi, kalau kalian mau sukses, at'im al-mazakin, bersedekahlah, beri makan fakir miskin. Yang keempat kata Nabi, kalau kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan. Betapa banyak kita lihat orang akhirnya sukses karena bermodalkan jaringan. Itulah yang disebut dalam Islam menyambungkan persaudaraan. Betapa banyak yang orang akhirnya hancur berantakan bisnisnya karena terlalu banyak musuh-musuh dan musuhnya. Dan yang kelima kata Nabi, kalau kalian mau sukses jangan lupa ada resep kelima. Apa itu? Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Subhanallah. Setelah saya pelajari hadis ini, Nabi ternyata pakar manajemen. Coba kita lihat. Perintah pertama sampai 4 itu hubungan horizontal kepada manusia. Tapi jangan lupa, sebagai orang beriman, jadikan Allah sebagai sandaran vertikalmu. Bersandar kepada Kapolri, Kapolri ada pensiunnya. Bersandar kepada Presiden, Presiden ada hilang jabatannya. Tapi bersandar kepada Allah, tidak ada pensiunnya, tidak ada hilangnya. Bahkan bukan cuma di dunia, sampai di akhirat Allah Maha Kuasa. Dan Allah punya memiliki kerajaan. Sidang Jumat yang saya muliakan. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari sejarah singkat ini? Yang pertama, hijrah itu ujian keimanan buat umat Islam. Kita cinta kepada materi, kita cinta kepada keluarga, bahkan saudara kandung pun kita cintai. Tapi ketika sudah berbicara soal iman, tidak boleh cinta kepada dunia mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Lihat. Allah perintahkan, pindah kau ke Madinah. Sahabat waktu itu pindah, tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan kebun sawitnya. Dia hijrah pindah menyelamatkan imannya. Bahkan dia berperang dengan saudara kandungnya. Siapa? Khalid bin Walid waktu itu belum Islam. Berperang dengan saudaranya Khalid bin Walid. Perang saudara, saudara kandung. Ada yang berperang dengan bapaknya, ada yang berperang dengan pamannya. Demi apa? Demi membela agama. Ketika perintah Allah, tidak ada pilihan kecuali kita harus pada barisan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang demi jabatan, demi harta, demi popularitas dia korbankan agamanya. Dan lihat fakta sejarah kehidupan ini. Orang yang berjuang membela agama Allah akan hidup dengan penuh kemuliaan. Dan sebaliknya
siapa yang mengorbankan agama demi kehidupan dunianya, maka dia akan hidup sehina-hinanya di dunia sampai di akhirat kelak. Saya bilang sama adik-adik saya selalu ikut, lihat kemewahan, biasa ji bos, dunia ji ini ada ji airnya semua. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Apa tidak boleh mengejar dunia? Boleh, silahkan. Karena bagus juga kalau kita kaya, kita bisa berderma. Bagus juga kalau ada jabatan kita supaya kita bisa menolong agama Allah. Tapi kalau kita kejar semua itu lalu mengabaikan agama, demi Allah kehinaan sehina-hinanya yang akan dapat. Dan lihat sejarahnya dalam ini bukan cerita lisan, bukan tulisan-tulisan, tapi fakta perjalanan hidup manusia. Lihat mereka yang memuliakan agamanya, meskipun sudah tulang belulang, tetap diagungkan dan dikenang kemuliaannya. Yang kedua, bicara soal hijrah, tidak ada mustahil di sisi Allah. Nabi sudah dikepung, sudah dikejar pasukan khusus, tapi dengan insya Allah terkalahkan mereka hanya dengan sarang laba-laba. Kalau Allah yang menolong kita, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Maka capek cari muka sama manusia. Capek kejar-kejar. Cari muka, cari nama depan manusia. Tapi siapa yang mengagungkan dan cari nama kepada Allah, maka dunia akan menyertainya. Saya ingat pesan waktu saya mau berangkat, tamat SMP, mau berangkat ke Makassar, menuntut ilmu SMA. Saya ke pondok pesantren DDI Kabalangan, ketemu dengan guru tak almarhum Abdurrahman Ambok Dalle. Dia memberikan ilustrasi sederhana dalam bahasa Bugis. Nak, yakolino mulelung de muruntu Illinois caput to akhiratmu. Tapi kau mulelungi agamamu, akhiratmu mulelung muruntu Illinois muruntu to akhirat. Bahasa Indonesianya, nak, kalau kau kejar dunia, bisa jadi dunia kau injak bahkan menggilasmu sendiri. Dunia yang menggilasmu, kau tidak dapat dunia, akhiratmu pun lepas. Tapi kalau kau kejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Maka terkenallah pepatah kita waktu sekolah, kalau kau menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Tapi kalau kau menanam rumput jangan harap akan tumbuh padi. Siapa yang mengejar dunia, insya Allah akhiratnya akan hidup. Tapi siapa yang mengejar dunia semata, maka dunianya akan hilang, akhiratnya pun akan sengsara. Tapi siapa yang mengejar akhiratnya, insya Allah dunia ikut, akhiratnya akan selamat. Inilah makna hijrah yang selalu kita peringatkan tiap tahun. Kejadian hijrah hanya sekali sepanjang perjalanan sejarah Islam. Tapi hijrah dalam konsep perjuangan mestinya harus kita jalani 24 jam. Dan apa hadiah bagi orang yang berhijrah? Apa apresiasi dari Allah mereka yang berhijrah? Al-Quran menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang yang berhijrah, maka Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah akan menyertakan hidupnya selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.